Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama atas nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan yang hari ini kita telah berada dalam 10 yang ketiga yang merupakan malam-malam yang semakin indah bagi kita yang menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam yang istimewa, malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya, kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Kemudian apakah ciri-ciri Lailatul Qadar itu? Dan bagaimanakah juga ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita tidak bisa menjelaskan. Hanya saja pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk kembali menelusuri proses yang telah kita lalui, yang telah kita lewati, dan insya Allah semua kita yang masih berada dalam ruang dan waktu sampai berakhirnya Ramadan nanti, kita akan berada di rentang 10 malam terakhir. Kita akan berada di malam-malam yang ganjil, dan insya Allah kita akan berada di malam Lailatul Qadar itu. Mari kita coba kembali mereview ke belakang. Sahabat-sahabat beriman, kita pertama diseru oleh Allah, disaring oleh Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Bagi kita yang memang terpanggil, kita masuk kutiba alaikumussyam. Kita masuk ke dalam bulan puasa. Dan bagi kita yang beriman, kita akan bersenyawa sebagaimana pernah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya. Bagi yang tidak beriman, dia juga masuk berada dalam bulan Ramadan, tapi dia terapung-apung bagaikan minyak yang ada dalam air. 10 malam yang pertama itu adalah malam-malam penuh rahmah, kasih sayang Allah. Dikatakan etape rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Bagaimana orang yang beriman berada dalam bulan rahmah. Mereka berasa nyaman. Mereka merasa damai dalam bulan rahmah kasih sayang Allah itu. Mereka menikmati jamuan Allah ketika mereka berbuka puasa. Begitu terasa nikmat. Ketika di siang hari mereka dahaga. Mereka lapar. Mereka merasa kenyang dengan jiwa mereka. Inilah kenikmatan bagi orang yang mendapat rahmat dari Allah. Kemudian ketika berbuka puasa, mereka merasakan kebahagiaan yang tiada taranya. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian di malam hari, dia juga merasa nikmat mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kenikmatan-kenikmatan ini dia rasakan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan itu semua sebagai kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa diceritakan, tapi mereka rasakan di dalam jiwa mereka. Inilah rahmat. Sehingga mereka termotivasi terus untuk melaksanakan, meningkatkan dari hari ke hari. Mereka selalu meningkatkan. Mereka terpaut dengan kecintaan. Mulai tumbuh
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada 10 yang kedua. Penuh harap kepada Allah, merasakan sepanjang kehidupan yang telah ditempuh selama ini banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat. Sehingga tidak ada yang dapat dilakukan kecuali hanya memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. 10 kedua itu adalah malam-malam penuh ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat beriman, orang yang telah merasa dirinya menikmati jamuan Allah di 10 yang pertama, dia masih perlu meningkatkan bagaimana agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh derai air mata, dia bangun di tengah malam. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia mengaku kepada Allah bahwa apa yang dilakukan
apakah dia berbaring, tak ada yang lain, hanya berzikir kepada Allah dan memikirkan fenomena-fenomena yang pernah dia lihat di dalam dirinya, kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, apakah masih perlu kita mempertanyakan apa ciri-cirinya? Bagaimana Lailatul Qadar itu? Maksimalkan. Maksimalkan ibadah kita. Dari waktu-waktu yang masih tersisa ini. Tinggalkan semua. Cintai Allah di atas segala-galanya. Ketika cinta itu tumbuh, kita ingin selalu bersamanya. Kita tidak ingin berpisah dengannya. Mudah-mudahan ini pun akan berlaku sampai akhir hayat hidup kita. Untuk itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menunjukkan jalan kepada kita semua, agar kita senantiasa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar hidup kita ini kelak bisa memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian kita setiap hari, setiap saat selalu memperbaiki diri akan lebih baik dan lebih baik lagi sampai ajal menjemput kita. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.